Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita menghaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Nah, toh hadir sioko masjid kita dalam rangka persilaturahmi kewajibata sebagai tomat tepe. Salawat Bapak salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Ibat terusi lanjut kasih materi pengajian terkait dengan salat. Beberapa hari sebelumnya pernah dibahas keutamaannya ala biranna yasang sempajang. Pada waktu kita memulai waktu-waktu salat. Nasabah diantara belum dibahas secara khusus syarat sahnya salat dibahas satu persatu, tapi diantara syarat sahnya salat ialah itu masuknya waktu salat. Artinya dijelaskan makadana ia yasangi asa yasangi sempajang wajib nareko tamai wattunna lai pigawi nareko depan atama wattunna lai pigawi namun makan jak bacata dekto nasa sempajata. Nah, puadai wang Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103 rimakadana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Hitung-hitungan ya sempajange angkai di kewajiban lau ritau matepe riwattu burai ipat tentu tunna. Siapa yang menentukan waktu salat, yang menentukan waktu salat ia naritu buang Allah Subhanahu wa taala. Ya buang Allah taala patentui jelaskan waktu sempajang. Kecuali ada hal-hal tertentu mengerjakan, ada waktu-waktu tertentu mengerjakan salat di luar waktunya. Ya, umpamanya yang dibolehkan oleh syariat menjamak salat, ya pasti jamak sempajata loroe si bawah sarae dikerjakan di waktu duhur atau dikerjakan di waktu asar. Begitu juga sempajam maghribi si bawah isya pasti jamai riwayat taniyah wa tunna, umpamanya masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatuna Isra Mi'raj natarimai sempajang ya biasa ni yang kali riwayat Isra Mi'raj awalnya dari Libeka 50 sempajang nawajika ki buang Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'raj, tapi kemudian makoli-koli Nabi Tamallolisu sampai diterima hanya 5 kali sehari semalam. Tapi pada saat Isra Mi'raj dipana terimai Nabi SAW kada nama-nama asang-asang naru ya setengah sempaja wajib maka dangka ya seloro mangari asra mangaribi isa subuh, tidak, hanya disebutkan 5 kali di dalam sehari. Bajan nama ni di waktu duhur masyarakat muslimin itu loro. Sebelum loro angkai malaikat Jibril lau paring ragi wi Nabi tan apa guru toni cara nama sempajang. Bajan nama ni. Jadi selanjutnya masyarakat muslimin
secara khusus di dalam Al-Quran itu digagan apa ada pun Allah Ta'ala maka dah sempajang sempajangnya 5 waktu maka dah loro asar maghribi tidak ada digagan tepu pun Allah Ta'ala maka dah sempajang loro sempajang asar. Makanya biasa engkau tahu maka dah penjelasan maka dah sempajang loro sempajang maghribi. Karena tidak ada memang dalam Al-Quran, yang ada hanya dalam hadis. Gambarannya dalam Al-Quran, napu ada mibung Allah Ta'ala dalam surah Hud, makana wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Maka dari ibung Allah Ta'ala tetongang sempajangnya pada kedua tepi wirinna asoy si bawah bahagian wirinna permulaan malam. Ya, koye dipakai seakan-akan dua misam sempajang pamulanna wan aswirinna soy siba warinna wanni berarti maghribi mi siba subuh. Di dalam surah Al-Isra pada tu Allah Ta'ala aqimis salata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Tetongangi sempajangnya dari sesudah matahari tergelincir. Biasanya matahari tergelincir ni ya, hitungannya ya Rasulullah tergelincir itu nariko angkan bayangan tahu eri tangasoy kodeba degaga pa bayanganna atau bayangan masih di sebelah barat ya rijamo watamobi watamobir wajojota berarti dia panatama iya panaya sengitama nariko timoran ni bayangata masuk apakah sejengkal pokoknya lewat naliwan di patanganna ya rias tergelincir matahari liduluki syamsi ila ghasaqil laili sampai gelap malam ya gelap malam tamani maghribiye wa Qur'an al-fajr dan Qur'an al-fajr. Sesungguhnya Qur'an al-fajr ini salat subuh. Sesungguhnya Qur'an al-fajr itu kana masyhuda disaksikan. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Disebutkan angka hadisana Nabi maka ya ta'aqabunal malaikata bil laili wan nahar. Ya ta'aqabuna kayak pergantian penjaga malaikat penjaga siang dan penjaga malam yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr onroan naro sipulung pergantian malaikat penjaga malam sibaga penjaga siang angke riwayat subuh salat fajar sibawa sempajang asarae. Jadi ini gambarannya masyarakat muslimin, setiap hari itu ada malaikat yang menjadi pengawas bumi di siang hari. Jadi apa mulai subuh, apa mulai sebulan tu asara taselesi, angkasi paselena, ya sipnya sip, ya tas penjaga sip. Si waktu asara si dalam hadis ini dijelaskan waktu asara si angkasi malaikat dia mau jaga malam. Jadi koi waktu asar si bawa waktu subuh. Kemudian setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak makutani pun Allah taala walaupun Allah Subhanahu wa taala lebih tahu maka kaifa ibadatu abdi maka inratu ibadahna atakku. Nah makadai malaikai malapur di malaikai makada taraknahum yuqimunas salah wa atainahum yuqimunas salah. Angka ki salaiwi dalam keadaan salat mas sampai subuh ki. Ya di salat sampai subuh isalaiwi. Ya palisi malaikai. Kemudian wa atainahum angka ki letuki mas sampajang asarasi. Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Ini keutamaannya juga orang yang salat berjamaah, ya salat berjamaah subuh si bawa asara angkai illa dongan langsung ke malaikat tamak berjamaah.
Jadi ya rotau de nak berjamaah pura mani masam paja subuh tawe napa masam paja subuh alena atau pura mani masam paja ngasara napa masam paja ngasara kira-kira totek lima mani masam paja ngasara dia nak kena runang pak doangan nama malaikat. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat surah Al-Isra ayat 78 talumi seakan-akan natapu Allah taala yang sangat sempajang aqimis salata liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir berarti loro, padahal dua nak kena loro di bawah asyara ila ghasaqil lail, kemudian masuk kepada sampai gelapnya malam, masuk gelap malam mengenai mengharibi si bawah isya. Kemudian wa Quran al-Fajr, yang disebutkan Quran al-Fajr ialah itu sempajang subuh. Inna Quran al-Fajr kana masyhuda, si tongok-tongan nayar sempajang subuh, sempajang yang disaksikan. Makanya itu sebenarnya masyarakat muslimin kalau bisa disunnahkan melampai-lampai ya sampai subuh. Tadi yang disunahkan dibaca di salat subuh itu Sabbihisma rabbikal a'la, si bawah al-ghasyiyah. Di subuh Jumat dibaca alif lam mim tanzil, si bawah surah Al-Insan. Itu sunnah. Jadi sunnahnya di subuh Jumat membaca melampai-lampai itu bacana, karena memang salat yang disaksikan. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi angka hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap oleh para ahli hadis sangat qat'i, sahih dan qat'i tentang penjelasan Nabi terkait waktu sempajangnya. Ya najelaskan hadisna oleh Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam. Angkani malaikat Jibril lopak guru Nabi ta pudangi Nabi ta waktu sempajang. Nama kira kum fasallihi. Kemudian waktu loro apa mula yang mau biasa kata makda pamulanna sempajang itu loro. Nasabah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sempajang ipak guru ke malaikat Jibril itu sempajang loro. Angkata biasa makda sempajang Isa apa mula. Apa Isa kepanjangannya Islam, kepanjangannya nasang Isa subuh loro asar maghribi. Tidak ada hubungannya. Islam itu dari kata-kata salama, ya selamat. Jadi ia angkai malaikat Jibril tulurun alori Nabi tamakarakum fasallihi tetap ko sempajangan. Taman istri sama Nabi ta fasallal zuhra hatta zadatis syamsu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat duhur pertamanya ketika matahari tergelincir. Summa ja'ahul asr. Angkasi riwayat tuassarai. Angkasi riwayat tuassarai malaikat Jibril lapodang Nabi ta makada kum fasallihi. Ya tatako sampai jasiko pasalla ya pasallal asri hina sara dhilli kulli syai'in. Penjelasannya sempajang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat tuassarai riwayat tunna yarwajona segala kulli syai'in silampai bayangannya si bawa bendana. Jadi waktu asara itu ukurannya nariko silampai bayangannya si bawa bendai. Itu ukurannya masyarakat muslimin. Sebenarnya bukan jam, cuma orang perkirakan itu jam. Wakuro silampai sudah dihitung dihisap. Ya, jadi laki minta sebenarnya kalau mau dilihat ukur ini silampai ni enggak bayangan benda dengan aslinya. Kalau itu sudah masuk waktu asar. Kemudian ja'ahul maghribi faqala waktu maghribi angkasi malaikat Jibril faqala nabudang Nabi taqum fasallihi tatako sempajang
Fasallal asri fasallal maghribi hina wajabatis syamsu. Pasampajang maghribi Nabi sallallahu alaihi wasallam riwatuna labu matan nasoi. Jadi waktu maghribi itu tuna labunna matan nasoi, tidak ada lagi tersisa. Semua sudah tenggelam. Capuk ni matan nasoi. Dena kakapita makadang kamu pasti boleh bayang. Cuma memang tinggal bayangan merah. Ya roh waktu sampajang loro. Kemudian summa ja'ahul isya, angkasi malaikat Jibril riwayat isya. Faqala napudangi Nabi takum fasallihi, tataku sampajang fasallan isya. Masempajang isya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ghaba syafaqi, gangkanna hilang ghaba lenya iru asyafaq itu warna hitam warna merah, lenya celai kumangolol rejaki itu pada maghribi ada warna merah. Kalau bahasa Indonesianya mega merah, mega warnanya itu warna jingga, gangkanna lenya iru taman itu waktu isya. Jadi selama masih ada di ufuk barat, di sebelah barat warna merah, berarti masih maghrib. Ya, kalau nih ya roh, kita sekarang kan sudah pakai jam. Sekarang lewat 6 menit, 5 menit waktu isya, berubah-ubah tergantung kondisi. Ini sudah purani narekeng ahli hisapnya, maka daw tetesikoy lenyak ni labu ni mata nasai, tetesikoy lenyak ni celak rijang. Nah, begitu kira-kira bayangannya, hitungannya. Ya, masam panjang Nabi riwayatun, masam panjang saya riwayatun lannya ghaba syafaq, lannya ni syafaq itu mega merah di ufuk barat. Tsumma ja'ahul fajar, angkasi malaikat Jibril di waktu fajar. Fajar itu subuh. Hina barikal fajar, riwayatuna mompok fajar. Jadi fajar itu bayangannya masyarakat muslimin ada dua fajar, ada namanya fajar kadhib, ada namanya fajar shadiq. Fajar kadhib itu fajar yang pertama. Biasanya kita memang tidak pernah lihat karena memang kita tidak pernah perhatikan, tapi ahli-ahli hisab, ahli-ahli yang memperhatikan salat itu ada cahaya menjulang ya, jadi saat jelok imir cahaya depan atama subuh. Ia banat subuh gangkana nariko sudah banyak kelihatan cahaya merah di ufuk timur waktu itu tamani waktu subuh. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia itu pada umumnya kita masih pakai waktu subuh yang kira-kira masih ketetapan Kementerian Agama beberapa tahun yang lalu, sehingga ada beberapa koreksi dari beberapa ormas termasuk Muhammadiyah itu telah melakukan koreksi dengan berdasarkan melakukan pengamatan ya ru'ya di 3 tempat di seluruh wilayah Indonesia, kemudian menganggap bahwa waktu subuh itu masuk ipaliwangi 8 menit, ipaliwangi 8 menit sesudah waktu yang ada sekarang. Sebab itu waktu yang ada sekarang dianggap sudah lama sekali nih. Ya, sudah lama sekali. Bahkan ada ormas Islam itu yang sampai 9 menit. 9 menit. Jadi termasuk kita dikoreksi, maka terlalu cepat waktu subuhnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain di akhir makrekum fasalli wasallas subhi hina barikal fajar, sampai ketika terbitnya waktu fajar. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain hadis di atas angkato hadis yang diriwayatkan dalam oleh Anis Sa'id bin Amir radhiyallahu an, oleh Risaib bin Amir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nabuade Nabi sallallahu alaihi wasallam makada tazala ummati alal fitrati wa ma sallul maghribi qabla tulu'in nujum. Maka Nabi
yara ummaku tuli angkai ilalenna decenge selama dena terlambat pegaui sempajang loroi riwattunna tergelincir matahari, kemudian tidak terlambat melakukan salat maghrib, yaitu sampai munculnya bintang. Ya di hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Ini penjelasannya tentang salat masyarakat muslimin, dan ini yang kita perlu pahami ya sehingga waktu sempajang. Oleh karena itu kita bahas satu persatu waktu salat. Yang pertama adalah salat duhur. Ya, salat duhur itu biasa disebut zawalus syamsi, riwattunna tergelincir matan nasoy. Dalam hadis disebutkan idza dzalatis syams, nareko tergelincir. Jadi kalau kupas i tengah matan nasoy, ya matahari pas di atas pas tengah soy, itu termasuk diantara larangan-larangan salat. Nanti ada di akhir ini ada pembahasannya larangan-larangan salat dan kemungkinannya bolehnya salat di waktu larangan salat. Waktu untuk salat duhur ini, jadi ketika matahari tergelincir. Nah, ini perlu dipahami khususnya perempuan waktu haid. Ya, nariko nadapir kan wa irmakun rayye naisang wattun nama carepa. Aja mutunda tunda sempajam. Umpamanya oh yesoy wattun nama carepa. Tangastoy jam 12 siang. Ya, perhatikan nih kota nih loroi sempajang aja mutunda ke jam 2. Jam 2 napa mas sempajang. Berarti dari ku jam 2 mas sempajang nak kenai kewajiban pada salat. Nah sabab angka waktu loro nang dina sempajang menunda salat ke waktu ke jam 2. Jam 2. Jadi nak kenai waktu loro mapacing na dina sempajang. Nah, jadi perlu dijaga. Kemudian waktu duhur ini berakhir ketika panjang bayangan atau wajah-wajahna siddi benda silampai aslina. Umpamanya angka tongkat ya botol atau tongkat 1 meter itaruh dari kebayangan naruh tongkat pada 1 meter toni lampena berarti taman nih waktu asar. Ya, itu penjelasannya loroi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diusahakan sebenarnya bagaimana kita salat di awal waktu. Nasabah angka ditanai Nabi ta ayyul amali afdal, salat amala apa aga ya ia paling malabiyana, maka Nabi ta as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Terkait dengan salat duhur ini angka ada dalil yang membolehkannya untuk ditunda, yaitu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idastaddatil bardu bukran bis salah, nareko matahari ini sang idastaddatil harru abrada bis salah, nareko panas ini sangat menyengat mapelalak da isoy. Ya, saya itu selalu baca perkiraan cuaca BMKG pada hari ini di Kecamatan Sabito panas itu sampai 35 derajat hari ini. Ya, kalau kita menganggap itu, tapi detoba kapakoi dia apalagi mangotomokil masih atau macawe mau bulata. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang kira-kira panasnya pernah di India sampai 40 derajat. Macolo agasan aspal macolo aspal Ina nasang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dingin sangat menyengat segerakanlah salat, tapi bila panas sedang menyengat beliau sallallahu alaihi wasallam mengundurkan salat. Nah, jadi kepada tangasui apa lalade na tanya-tanya Nabi ta kura-kura pelai. Nah, kura-kura pelai jadi tidak terlalu panas. Jadi batas, tapi batasnya sampai kapan ditunda? Ya sampai waktu asar. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke waktu asar. Dimulai ya pembulanna sampai asar tepat ketika waktu salat duhur sudah habis.
Ya, kira capuk na waktu loro nariko bayangan sama panjang dengan aslinya. Kemudian dan selesainya waktu asar ketika matahari tenggelam. Capuk ni waktu asar di waktu labunna matan nasoy. Habis waktu asar. Kemudian ada memang beberapa pendapat masyarakat muslimin. Ada hadisnya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau biasa makna muttafaqun alaihi, makna Nabi ta wa man adraka rak'ata minal asri qabla an taghrubu syamsu faqad adraka al asra. Makna Nabi ta nigi tahu dapi isi rakang, nigi tahu dapi isi rakang waktu asra sebelum labunna matan nasoy, maka dia termasuk orang yang mendapatkan salat asar. Dia termasuk mendapatkan salat asar. Jadi mungkin si bulat dari terlambat di masa panjang sirakang yani nadapi nalabu matan nasoy. Maka dari hadis saya faqad adraka al-asra, maka dia mendapatkan salat asar padahal sampajana sirakami. Tapi angka adanna Nabi SAW terkait sambunganna irpane sampajana to munafiqe. Maka dia Nabi tatilka salatul munafiqi, iya naro sampajana munafiqe. Ya jalisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Maka Nabi itu adalah salatnya orang munafik yang duduk menghadap matahari hingga saat matahari berada di antara dua tanduk setan. Hingga matahari berada di dua tanduk setan. Qama wa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Tidak menyebut berdiri dan membungkuk 4 kali, tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Jadi harus peri-peri masa panjang sir maknai Nabi ta nadapi sirakam, nadapi sepanjang asar, walaupun hanya sirakami nadapi asar, tapi maknai Nabi ta ia naruh pada sempajana atau munafiqe. Mang itu munafiqe sujuin rokoi sampai 4 kali pada saat matahari ada di dua tanduk setan. Nah, sahabat menurut riwayat yaro tandukna iblis, masyarakat muslimin, tanduknya iblis itu keluar pas terbenamnya matahari. Ya pas masuk tanduknya iblis, masuk pas labunna matan nasoy. Nah konir napakai guna pas sompa setange, termasuk tukang sihir konir napakai untuk masompa iblis, sujud lori iblis. Ia nangi angka umat salam yang mengaku buang Allah Ta'ala na sompa pas ia ruwatuin na masompa lori buang Allah Ta'ala sepanjang asar. Makanya itu nama keren Nabi tamai yang senai musuh polis salangi. Maka Nabi ia naropana sepanjang munafiqe. Kemudian masyarakat muslimin, bahkan sebenarnya kalau kita mau hati-hati terkait salat asar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, waqtul asri malam tasfarra syamsa. Waktu asar itu adalah sebelum waktu salat asar, sebelum matahari menguning. Maka dia Nabi sebenarnya waktu asar itu sebelum matahari menguning. Depa nama celak matan nasoy rejang. Depa nama konyi. Ya koma konyi ni waktu panjang itu belok ni capo ya roh. Jadi kita harus hati-hati masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat asar disebutkan sebagai salat usta. Dalam Al-Qur'an itu makadai wang Allah Ta'ala hafizu ala salawati wa salatil usta, jagai sempajamu, apalagi salat usta. Nah kutana itu walaupun ulama berbeda pendapat dalam buku kitab Nailul Autar itu 16 perbedaan pendapat terkait gaya yang salat usta. Tapi penjelasannya dari hadis Aisyah, maka Aisyah salat usta itu adalah salat asar. Ya salat asar. Nah seakan-akan ya makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran jagai wiro sempajamu
khususnya salat asar. Marilah salat asar. Ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri fa habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka binasa amalannya, terhapus amalan kita. Ya, termasuk kalau kemusyrikan menghapus semua amalan kita. Kalau salat asar ditinggalkan, terhapus amalan satu hari. Kita tambahkan masyarakat muslimin selanjutnya waktu salat maghrib. Hadisnya Rasulullah SAW, waktu maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya bulatan merah, ya, di hilangnya syafaq merah di ufuk barat. Dalilnya hadis riwayat Muslim, maka dia Nabi ta waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib selama belum hilang syafaq merah, warna merah di ufuk barat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, waktu salat isya. Waktu salat isya dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib. Pemula waktuna pitani celain. Terus berlangsung sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq. Dasarnya adalah ketetapan memanjang dari berakhirnya waktu salat sebelumnya. Ya, yarna dasarnya kata, ya pernah caput nariko tamai waktu selanjutnya. Kan begitu. Tamai asra nariko tamai caput ni waktu loro. Ya, ini napudaki makna tamai waktu subuh nariko caput ni waktu isya. Nabuadai katana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamat tafritu an yuakhkhara as-salata hatta yadkhul waqtul akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tidur itu menjadi tafrid, namun tafrid itu bagi orang yang belum salat hingga datang waktu salat berikutnya. Yang dimaksud di sini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud berakhirnya salat itu nareko tamani waktu sepanjang berikutnya. Ia nampak caji dasar. Nama kedah sepanjang isya nareko tamani waktu salat berikutnya. Jadi tak pertama subuh napa ni tama isya. Tapi ada hadisnya dari Aisyah. Maknai Aisyah tata lailatin bil isya'i ya Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sata lailin. Nabi natundai sempajanna satu malam lewat tengah malam. Jadi pura Nabi sallallahu alaihi wasallam sempajang isya lewat tengah malam. Hatta zahabal ammatul lail. Gangkanna keluar tapi Nabi lomot komotoi masih ji emak berjama. Dia nama kedana tunda sempajanna tapi koi bulana. Mas sempajangi saya Nabi tanah tunda sempajanna tapi koi masih jie. Jadi tidak ada riwayatnya Nabi itu salat wajib di rumah. Tidak ada riwayatnya. Bahkan sakit malasnya Nabi tadi akhir hidupnya dia oleh makade iya pak illa masih jie mas sempajang. Dia oleh imam Masur Abu Bakar imam. Nabi SAW dalam hadis ini nak cerita Aisyah natundai sampai lewat tengah malam, summa haraja kemudian keluar ke masjid fasalla. Innahu qala nama kata Nabi ta innahu la waqtuha law an asyukka ala ummati. Sitongat-tongan na iar paling waktu paling utama seandainya dia nama tanah lori umatku. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya seandainya yulle berjamak pura tangga beni, ya rumah lebih sempajang saya dalam menurut hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun secara umum ada hadis yang mengatakan as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktunya itu afdal, berarti namun di awal waktu kita insyaallah mendapatkan keutamaan salat di awal waktu. Kemudian hadis an Abi Barzatin Nabwadai Al-Basra Al-Aslami radhiyallahu an qala wa kana yastahibbu an yuakhkhara min al-isya'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka menunda salat isya. Tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. Ya, Nabi tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka mengobrol sesudah isya. Jadi Nabi kupurani masa panjang isya dengan lomak kape.
Mondro ni boleh. Kemudian ditambah cede Isya qala napuada Jabir makada wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum yutama'u ajalin wa idza ra'ahum abta'u akhara was subha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bila beliau melihat sahabat berkumpul, jadi narik ke naik sahabat isi pulung tidak apa-apa, maka Nabi segera mempercepat salat. Namun bila beliau melihat sahabat terlambat-lambai, maka natunda sempajanna. Maka pengajian sesudah salat maghrib sebenarnya bisa panjang-panjang, ya kita masuk waktu subuh sedikit. Waktu subuh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terbitnya fajar shadiq. Ya, ini paling panjang sebenarnya penjelasannya, tapi karena waktu napuadai Abdullah bin Abbas ipudangi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam makada al-fajru fajran. Waktu fajar itu ada dua. Fajarun yuharrimu ta'ama wa tahillu fihi shalah. Satu fajar itu fajar yang pertama mengharamkan makan dan menghalalkan salat, ya, mengharamkan makan bagi orang yang sudah berpuasa. Fajar yang kedua, fajar yang mengharamkan salat, yaitu menghalalkan makan. Batas akhir waktu subuh adalah terbitnya matahari. Waktu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu syams. Nah, aja tu makna loro pina capu subuh. Angka desana makna salat subuh itu min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, malam tatlu syams, sampai sebelum terbitnya matahari. Bagaimana kalau orang sudah terbit matahari, kenapa masam panjang? Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum gambarannya ia narik kota matindro dena kena kewajiban gangkan napa seding. Dari kota teasiran apa seding, itu teasiran bina kena kewajiban. Nah, nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan tambahan selanjutnya, karena masih panjang ini perbedaan-perbedaan posisi matahari, terbitnya matahari di waktu fajar. Ya, termasuk kemarin di Muhammadiyah menambahkan waktu 8 menit. Ya, Ummul Qura kurang dari 18 derajat dan seterusnya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita menutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.